Apa tuan? Tidak apa-apa. Tapi tadi saya dengar tuan bicara kalau saingannya berkurang. Saingan apa tuan? Bukan apa-apa sayang. Cie Mbak Salin, ucap Bima dan Baim sambil menutup mulutnya. Mereka menyembunyikan tawa di bibirnya. Kalian, Aksara dan Salin mengantar kedua adiknya dan beberapa keluarga dekat itu hingga pintu hotel. Mereka tampak bahagia dengan bagasi mobil yang penuh dengan makanan. Begitupun dengan lelaki yang kini berdiri di sebelah Salin. Ia juga bahagia menanti malam pertamanya. Denim mana tuan? Sama Baskoro. Kenapa nggak ke kamar kita? Dia masih ingin main, Selin. Kenapa bukan kita saja yang temani? Saya capek. Bukannya kamu juga capek kan? Saya memang capek tuan, tapi bagaimanapun Denim itu anak kita, tanggung jawab kita. Nggak boleh lempar tanggung jawab sembarangan seperti itu. Saya bukan lempar tanggung jawab, saya juga gaji Baskoro. Itu bentuk tanggung jawab saya. Beda tuan, tetap saja anak itu butuh perhatian orang tuanya. Lagian, kita kan sudah berjanji kalau malam ini Denim tidur bersama kita. Yuk, susulin tuan. Tapi sayang, apa tuan mau menunggu di sini saja, biar saya yang nyusulin? Jangan, baiklah, saya ikut, ucap Aksara setengah hati. Ia membenarkan kancing baju pakaiannya bagian atas. Ia sengaja menggoda istri kecilnya. Tapi sayang, apa yang dilakukan tidak berhasil. Pikiran Selin justru tertuju kepada Denim daripada menikmati malam pertama mereka. Di sisi lain, Selin memang sengaja mengulur waktu untuk itu. Ia belum siap untuk jadi istri. Memori tentang hubungan itu terasa mengerikan di matanya. Sebuah trauma mendalam yang ia pendam sejak kecil. Rumahnya yang kecil dengan kamar tanpa pintu itu memberikan akses mudah untuk siapapun melalui. Saat ia masih duduk di bangku SD, terdengar jeritan dari ibunya. Selin yang tengah tertidur di kamar itu pun bangkit. Ia membuka sedikit kain gorden yang dijadikan pintu. Dilihatnya ibu dan bapaknya yang tengah bercocok tanam seperti apa yang dimaksud Aksara. Baginya, itu hubungan tabu yang tidak ingin diceritakan kepada siapapun. Namun, di balik itu semua ia memendam sebuah trauma tersendiri. Inilah pentingnya orang tua untuk menyembunyikan hal halal tapi tak layak untuk dipertontonkan. Hal yang kadang justru menjadi sebuah momok besar dan menjatuhkan mental anak yang melihatnya. Pagi Tuan Aksara. Saya itu suamimu, jangan panggil saya Tuan lagi, ucap lelaki yang tengah menatap istrinya dengan senyuman. Denim berada di tengah mereka, menjadi pembatas yang membuat Aksara tidak bisa menjamah istrinya dengan leluasa. Saya nyaman panggil Tuan saja. Terdengar aneh sayang. Terus nanti Denimnya gimana? Dia bakal kebingungan kalau kamu tidak membiasakan dari sekarang. Kami itu bunda untuk Denim, istri saya. Panggil saya sayang atau Honi juga silakan. Tapi Tuan, Selin, baik mas. Nah, begitu lebih baik. Aksara tersenyum, sedangkan Selin kini menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia meringis mendengar kalimat yang baru saja diucap. Geli sendiri mendengarnya, apalagi kalau teringat malam itu, di mana ia yang biasanya tertidur sendiri, kini didampingi dua lelaki yang mengisi bagian hatinya.
Kamu sudah ngantuk sayang? Tanya Aksara dengan lengan yang memainkan rambut panjang istrinya. Selin tergugu. Ia menahan detak jantungnya yang berdetak semakin kencang. Ia seolah-olah tak menyadari dengan apa yang dilakukan Aksara, mencoba fokus dengan denim yang berada di tengah mereka. Selin menepuk lembut bokong denim sambil terus mendendangkan lagu pengantar tidur. Ia tidak berani mendongak, menatap wajah Aksara yang dari beberapa menit lalu terus terpaku kepadanya. Sayang, Tuan, Dek Denim sudah mau tidur. Kalau Tuan bicara terus, kasihan Dek Denim, jam tidurnya terganggu, ucap Selin setengah berbisik. Ia memang sengaja mencari-cari cara untuk menghindar dari tuannya. Aksara mengangguk. Ia merebahkan diri menatap langit kamar, sedangkan Selin yang masih di posisi sama tidur miring dengan denim di sebelahnya. Ketika Aksara menoleh ke arah Selin, buru-buru gadis itu menatap matanya. Ia pura-pura tertidur, hingga tanpa sadar ia pun ikut terlelap ke alam mimpi bersama denim. Ponsel yang berdering membuat lamunan Selin buyar. Aksara meraih benda pribadinya dan mendekatkan ke telinganya. Terdengar jelas umpatan Aksara ketika masuk dalam panggilan tersebut. Tuan, ada apa? Tanya Selin memberanikan diri usai panggilan itu diputus. Aksara duduk di pipi ranjang sambil menundukkan kepala. Jadwal pertemuan itu diajukan. Mau tidak mau, saya harus berangkat hari ini. Sial. Tuan, kenapa masalah kecil seperti itu harus berbicara kotor? Masalah kecil sayang? Baru kemarin kita nikah, dan kini aku sudah disibukkan dengan pekerjaan. Itu bukan masalah kecil. Kamu panggil saya apa? Tanya Aksara kembali yang mendongakkan wajahnya. Ia menatap Selin begitu dalam. Maaf mas, belum terbiasa. Panggil lagi coba, saya tidak dengar. Mas Aksara, beberapa hari ini telingaku bermasalah. Coba ulangi lebih keras sayang. Kalau sakit ya ke THT mas, bukan malah dibiarkan. Kalau mas berkenan, nanti pulang kerja saya temani periksa bagaimana. Selin sayang, lelaki itu memegang kedua pipi cabi istrinya, pipi lembut yang terasa membahagiakan di mata Aksara. Telinga saya tidak bermasalah, saya hanya ingin mendengar kamu memanggil dengan sebutan mas. Iya mas Aksara, maaf. Selin, terima kasih ya. Terima kasih apa mas? Saya tidak memberi sesuatu apapun. Kalau begitu kasih saya cium. Sini juga nggak apa-apa. Aksara mendekatkan salah satu pipinya. Saya kan tidak bilang mau ngasih. Selin, ini perintah. Otoriter Aksara yang tidak ingin ditolak. Baik tuan. Mas, ucap Selin sambil meringis. Aksara tahu sekali kalau Selin diperintah, ia pasti akan menurut. Terpejamlah mas. Jangan bohongi saya dengan ciuman dari jarimu itu. Mas Aksara tahu? Tanya Selin terkejut. Tentu, saya tidak buta. Saya punya mata. Tapi kan mas saya minta terpejam, berarti mas mengintip. Habisnya saya penasaran. Lelaki itu menarik sudut bibirnya. Untuk yang sekarang, jangan pakai jari ya. Kamu sudah sah jadi istri saya, jadi kamu tidak ada alasan untuk menolak. Baik, tapi tutup mata. Ya sayang. Baru juga lelaki itu menyatukan pelupuk matanya. Suara denim yang memanggil namanya membuat ia tersenyum. Gagal lagi Sean, ucap Aksara dengan nada kesal. Ia mengacak rambutnya asal dan mendekat ke arah denim. Dek Denim sudah bangun ya? Selamat pagi Dek Denim. Ganteng banget muka bantalnya. Aksara menoleh. Kenapa ucapan selamat pagi untuk saya beda? Beda bagaimana mas? Gak ada itunya.
Itu apa? Tanya Selin bingung. Muka bantalnya. Selin tergegah. Mas Aksara pengen dibilang ganteng juga. Iya, Aksara mengangguk manja. Mas kan gak ganteng. Masa iya saya harus bohong? Selin, lelaki itu memegang kepala Selin dengan gemas dan membubuhkan sebuah kecupan di dahinya. Di detik kemudian, Aksara menghitung denim dengan diletakkan di atas pundaknya. Kedua lelaki itu bermain pesawat-pesawatan dengan tangan denim yang dibentangkan oleh papanya. Sedangkan Selin, ia masih memaku dengan mulut yang membuka. Tangannya memegang dahinya, seakan tak percaya dengan kecupan hangat tapi cepat itu. Itu ciuman, tanya Selin yang kini mengembangkan senyum. Nggak percaya, mau lagi? Tanya Aksara sengaja menggoda. Ia mendengar suara lirih dari istrinya. Aksara kembali berlari kecil, hingga tak lama kemudian aroma pesing terasa di indera penciuman. Dari pundak Aksara mengalir air seni dari denim. Mas, saya lupa ngasih tahu kalau denim jadwalnya pipis usai bangun tidur. Selin mengernyitkan dahi.